diucapkan selamat datang pada video trip perjalanan naik kereta tambahan di masa angkutan Nataru. Agak jarang saya membuatkan trip perjalanan dari stasiun Kutoarjo ini karena pada hari ini, hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, saya ingin mencoba naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Kenapa nggak naik yang Kuto Jaya Selatan reguler saja? Karena saya tuh baru pesen tiketnya semalam, mendadak banget. Jadi tidak ada rencana sama sekali ke Bandung dan ini mendadak. Sehingga yang tersisa cuma yang Kuto Jaya Selatan yang tambahan dengan harga tiket yang saya bayarkan itu di angka 136.000. Itu adalah harga tiket promo 30% ya. Untuk kereta Kuto Jaya Selatan sudah tersedia di jalur 4. Saya akan masuk ke stasiun Kutoarjo. Ini sudah jam 8. Mari kita masuk ke facial recognition. Ada teman saya lagi. Mari kita naik Kuto Jaya Selatan tambahan. Karena dulu pernah naik Kuto Jaya Selatan reguler yang tarifnya subsidi 62.000. Kita coba naik yang tambahan. Ini tarifnya nggak subsidi ya. Tarifnya nggak subsidi tapi dapat sarananya rasa subsidi. Kita langsung menuju ke ekonomi 7 seat 1A. Sepertinya saya mau ke Reska dulu deh, mau briefing sama pramugarinya. Iya, saya mau masuk ke ekonomi 7 seat 1A dan saya dapat di nomor maju. Nah, dan secara random saya kan ngambil seatsnya kan 1A nih di ekonomi 7, dadakan sekali dan masih dapat kursi maju. Dan ini keretanya masih bau cat ini. Kita lihat sarana yang digunakan adalah 300932. 3 dari barat akan segera masuk kereta Malioboro Express dari Purwokerto ke Malang via Yogyakarta. Setelah kereta ini datang dan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, dan berikutnya adalah Kuto Jaya Selatan tambahan yang akan berangkat jam 8.30 tepat. Dan 501 JK. Ini kaca pesawat ternyata sarana angkatan 1999 ini. Jadi untuk kereta Kuto Jaya Selatan tambahan ini, untuk kecepatannya hanya di angka 90 km per jam saja. Makanya durasinya pun juga jadi lama ya. JPL 582 itu adalah perlintasan yang jalan nasional Purworejo sampai Cilacap ya.
kita mulai memasuki emplasemen stasiun Kuto Winangun. Untuk pemberhentian kereta Kuto Jaya Selatan ini di 25 sangat ngecer sekali ya. Kuto Winangun berhenti, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Sumpiyung, Kroya, Maos, Jeruk Legi, terus di Gandruk Mangun, Sidarja, dan nanti baru deh di 22-nya itu berhentinya di Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, terus Cibatu tuh kayaknya berhenti, tapi lelesnya nggak berhenti, lucunya di situ. Di sini dijadwalkan akan singgah sampai jam 8.50 menit. Oh iya, untuk sarana yang tadi saya naikin itu ternyata miliknya Dipo Kutoarjo ya, ada tulisannya di situ KTA. .849 berangkat stasiun Kuto Winangun awal 1 menit. Kita berangkat dari jalur nomor 4 di Sepur Belok. Pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kebumen, kampung halamannya Babe. Memang rute pemberhentian kereta Kutsel Tambahan ini mirip seperti yang reguler. Cuma pas saya cek itu kok di Leles malah nggak berhenti ya, kenapa ya? Padahal itu kalau disetopin di Leles, di situ kan banyak penumpang. Lucunya cuma di situ aja sih. Leles kok bablas, itu kan nggak masuk akal ya untuk kereta ekonomi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Berangkat dari stasiun Kebumen jam 9:01 awal 1 menit. Info kursi. Depan saya kosong, sebelah kosong. Padahal juga pesannya dadakan loh. Saya tuh nggak ada planning sama sekali ke Bandung, nggak ada sama sekali. Ini gara-gara ada satu hal yang urgent sekali, makanya ya udah nih, saya harus ke Bandung hari ini juga, dan tiket yang paling murah ya cuma tinggal ini, Kutsel Tambahan. Kalau yang reguler mah udah habis. Kalau ngikut Kahuripan semalam nggak bisa karena tiketnya udah habis. Kalau ngikut Lodaya dari Jogja pagi ini kemahalan. Mending kita naik kereta yang pesakitan dulu, nanti baru baliknya naik yang enak ya. Masa iya Kutsel terus Kahuripan aja yang tiketnya di PSO dapat 32, ini yang tidak di PSO harga normalnya 180 full trip. Saya rasa agak kurang pantas sih, biarpun ini momennya lagi Nataru ya, karena ini kan harganya itu 3 kali lipat dari PSO ya.
Jadi kalau saya ambil contoh misalkan Pasundan ya, Pasundan itu lebih nggak manusiawi lagi tuh. Saya pernah waktu pas Lebaran naik Pasundan dari Kirjon ke Lempuyangan tuh harga tiketnya 200-an ribu, tapi juga sama seperti ini, dapat ekonomi pesakitan. Jadi nanti kalau sampai Kirjonnya depan sama samping saya masih tidak ada penumpang naik ya, saya sih nggak nyesel ya harus merogoh kocek yang sebenarnya saya itu agak nggak rela ya, tapi dapat ekonomi macam seperti ini. Kalau nanti sampai Kirjonnya depan sama sampingnya sepi ya oke, saya nggak nyesel amat. Nanti kita akan lihat lokomotifnya di pemberhentian yang lama ya, yang misalkan di Jeruk Legi atau di Banjar, nanti kita akan lihat lokomotifnya. Daerah ini perjalanan di stasiun Karanganyar Malaysia terlebih kembali barang bawaan Anda dan siapa yang tertinggal ataupun KPK di dalam rangkaian. Sekarang udah jam 9.12. Stasiun Karanganyar berada di sebelah kanan daerah datangnya kereta api. Dan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan tiba di Karanganyarnya 9.12 awal 1 menit. Sinyal sudah hijau. Akhirnya bisa ngunci pintu. Tadi kan sempat nggak bisa ya. 9.14 berangkat Karanganyar. Masih sama, awal 1 menit. Ini baru jalan, nanti depan tuh stasiun Gombong ya berhenti. Terpantau di ekonomi 7 ini masih banyak kursi kosong. Stasiun Karanganyar ini posisinya sangat strategis sekali karena sangat dekat dengan jalan nasional Purworejo Cilacap. Stasiun Gombong itu kan posisinya masih agak masuk ke dalam ya. Kalau Karanganyar ini strategis banget, jadi ini wajar kalau ada yang berhenti di sini, stasiun Karanganyar. Nah, ini jalan utamanya. Kalau jalur alternatifnya ada di Dendel sana ya. Sejak diberangkatkan dari Kutoarjo ini kita belum menemukan papasan dengan kereta dari arah barat. Untuk jadwal singgah di stasiun Gombong dari jam 9.23 sampai jam 9.25.
kosong ya. Stasiun Gombong ini tepat pada waktunya 9.23. Lagi ada aktivitas bongkar muat pupuk di Spur Simpan. Ini baru bener-bener berhenti sempurna jam 9.24. Padahal 9.25 berangkat. Pemberhentian berikutnya adalah di stasiun Sumpyuh yang (939) sampai 941, dan baru saja kita berpapasan dengan kereta Ranggajati dari Cirebon ke Jember. Tiba di stasiun Sumpyuh tepat pada waktunya 9.39. Kereta 7 dan 6 tidak dapat peron. Terus maju ya biar dapat peron. Tiba di Kroya pas 9.53. Setelah menikmati jalur ganda Kutoarjo Kroya, saatnya kita masuk jalur tunggal. Disinilah serunya naik kereta ekonomi pesakitan. Serunya adalah nanti akan disusul dan disilang. Diberangkatkan dari stasiun Kroya jam 9.55, lebih cepat 1 menit dari jadwal yang seharusnya. Kita akan mengambil jalur lurus ke Bandung. Pemberhentian berikutnya stasiun Maus. Di Maus itu kita singgah 2 menit. Nanti kita dijadwalkan tiba di Maus 10.08 dan berangkat 10:10. Nanti selepas Maus kita akan rekam di sini. Kita mau back ride saat menyeberang di Kali Serayu, dan ada percabangan juga setelah di Maus, yaitu yang ke arah kiri itu ke Kasugihan sampai dengan Cilacap maupun ke Karangtalun. Kita lurus ke arah Lebeng, Jeruk Legi, dan Bandung.
Dari arah timur tuh saya lihat ada lampu yang menyorot ke arah barat. Itu kereta apa itu ya? Karena ini kan kereta tambahan, jadinya saya tidak mengetahui persis nanti di stasiun yang pemberhentiannya cukup lama itu silang susulnya urutannya yang mana dulu. Karena kan kalau disusulnya kita akan terkena susul oleh kereta Lodaya dari arah Solo. Nanti kalau untuk persilangannya nanti dari arah barat tuh banyak banget tuh ya, kita akan kalah dengan Lodaya dari arah Bandung, terus kita akan kalah silang dengan Argo Wilis. Batu Raden itu kan nggak jalan ya, aman. Terus nanti kita akan kalah silang dengan habis Batu Raden itu kereta apa ya? Papandayan, mungkin nanti ketemu Papandayan. Terus habis Papandayan ada kereta Pasundan tambahan, terus Pasundan, terus ada Pangandaran, ada Sarayu. Pokoknya dari barat tuh banyak banget ya kereta-kereta yang siap untuk menyilang kita. Bahkan nanti Lodaya tambahan pun juga jalan, yang namanya adalah KA tambahan BDSLO. Seru pokoknya naik kereta tambahan di jalur selatan yang masih single track ini. Itu dia perjabakan jalurnya. Kalau yang ke arah kanan itu ke Purwokerto, Cirebon sampai dengan Jakarta, kita ke arah Bandung. Selamat menikmati sensasi randomnya jalur tunggal dari Kroya sampai dengan Cicalengka. Jalan Damaskan sesaat lagi kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan tiba di stasiun Maos. Tiba di Maos ini jam 10:08 tepat pada waktunya. Jalur 3 itu ada kereta BBM. Risiko duduk di dekat pintu itu adalah jadi tukang jaga pintu. Jadi sesekali harus menutup pintu jika terbuka sendiri, atau ada penumpang yang membuka tapi nggak nutup. Nah itu dia resikonya, jadi tukang jaga pintu. Berangkat pas 10:10. Pemberhentian berikutnya stasiun Jeruk Legi. Legi itu kalau dari terjemahan bahasa Jawa ke Indonesia itu kan legi itu manis ya. Nanti di sana kita akan berhenti cukup lama, hampir setengah jam. Nah, momen yang ditunggu-tunggu akan dimulai dari stasiun Jeruk Legi. Sangat disayangkan untuk sekelas stasiun Maos ini. Coba lihat, ini di kereta belakang nggak dapat peron. Baru ada peron tuh hanya di sini nih. Itu pun peron rendah, dan untungnya ada peron bancik ya. Ayolah, moga-moga nanti di JKA itu perhatian terhadap stasiun Maos ini, karena ini stasiun yang cukup strategis ya, dekat dengan jalan dari Kroya ke Cilacap. Daripada naik kereta dari Cilacap yang jadwalnya itu kan nggak sebanyak di Maos ya, mendingan sih ini stasiun layak untuk diperhatikan atau direvitalisasi ya. Peron ditinggikan, dipanjangkan, kanopi dipanjangkan, jos. Karena untuk stasiun Maos ini sekelas kalau Lodaya aja berhenti loh.
Coba saudara perhatikan, di situ ada bekas bantalan beton yang lama, karena ini jalurnya kan sengaja dibelokkan menuju ke jembatan Serayu yang baru. Jembatan Serayu yang lama ada di sisi selatan itu sudah kondisinya memprihatinkan ya. Jadi kita melintas jembatan yang baru ini karena jembatan yang lama itu sudah kondisinya memprihatinkan sekali. Terlalu beresiko nanti kalau sewaktu-waktu ambruk, kan membahayakan ya. Dan kita melintas di stasiun Kasugihan, tapi stasiunnya untuk jalur percabangan ke Cilacap yang ada di sebelah kiri ya. Dan informasikan sesaat lagi kereta api Kota Jaya Selatan tambahan akan tiba di stasiun Curug Legi. Bagi yang mengakhiri perjalanan di stasiun Curug Legi, kami himbau untuk bergeser ke rangkaian ekonomi 6 untuk mempermudah proses turun. Untuk akses pintu keluar stasiun Curug Legi berada di sebelah kiri dari arah datangnya kereta api. Dan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kita tiba di stasiun Curug Legi jam 10.24 tepat. Di sini kita akan berhenti sampai jam 10.43. Berarti dapat 19 menit. Kalau ngerekam dari bordes kereta itu kan mepet ya sama kereta Lodaya. Makanya saya putuskan turun aja di sini kan. Lihat jarak dari tempat saya berdiri sama jalur 1 kan masih jauh. Jadi lebih aman di sini daripada di bordes sana. Terlalu berbahaya. Ini dia kereta Lodaya akan segera melintas langsung. Ini banter nih, ini hati-hati nih. Berangkat dari stasiun Jeruk yang sangat manis ini jam 10.43, tepat pada waktunya. Jadi 19 menit di sini ya cuma dapat momen disusul Lodaya. Jadi setelah Lodaya itu melintas stasiun Kawunganten, baru kita diizinkan untuk berjalan dari stasiun Jeruk Legi. Pemberhentian berikutnya di stasiun Gandrung Mangun jam 11.18 sampai dengan 11.24. Terus nanti ada pemberhentian lagi di Sidarja dan nanti di Banjar. Kita memasuki di stasiun, nampaknya ini stasiun Kawunganten deh. Baru juga jalan dari Jeruk Legi udah berhenti lagi di Kawunganten. Dan stasiun Kawunganten ini kan kalau kita cari di pilihan naik turun penumpang di akses PKI itu kan nggak bisa ya. Jadinya di sini hanya melayani persilangan maupun persusulan saja. Karena berhenti di jalur nomor 3, ini tidak ada peron sama sekali. Saya nggak berani turun asli. Terlalu berbahaya karena nggak ada peron. Tapi kalau tadi turunnya atau berhentinya di jalur 1, mungkin masih berani kali ya untuk turun.
Nah ini siap-siap nih, kita harus berpegangan tangan, pasang kuda-kuda kan ini banter nih Lodaya ini. Lebih 10 berangkat dari stasiun Kawunghanten, dan saya mau nge-review toilet yang ada di kereta Kuto Jaya Selatan tambahan ini. Ada pengharum ruangan, di sini ada tempat untuk meletakkan barang, ada 3 tempat, ada lampu, ada fan exhaust, ada kaca yang cukup besar, ada wastafel, ada hand washing, ada hand dryer menggunakan kloset duduk, ada tombol untuk nge-flush, ada tisu, ada jet shower, ada pegangan tangan, dan jendela tidak bisa dibuka, dikunci ini ya. Ada lampu penerangan jalan, lampu toilet. Toilet ini ada ornamen-ornamen kayu nih, bagus jadinya, tidak kelihatan ekonomi banget gitu ya. Saya suka dengan toilet ini, kelihatan lebih elegan. Kita masuk di Gandrung Mangunnya ini 11.19, lambat hanya 1 menit saja. Semoga ada peron nih di antara jalur 1 sampai 3. Saya pengen turun, pengen rekam rilisnya dari peron kalau bisa ya, tapi kalau nggak bisa ya udah dari bordes saja. Jadi Willisnya ikutan terlambat ya, cuma lambat dikit sih. Tuh yang di peron 2 tuh disemprit. Ya, mohon maaf untuk King Willis, perjalananmu tadi dihambat oleh kutsel tambahan yang tadi masuknya terlambat 2 menit. Sehingga tadi langsungnya jadi nggak bisa banter maksimal ya. Mari kita kembali ke tempat duduk karena tak lama lagi akan segera diberangkatkan. Nah, enak nih, posisi panciknya udah tak pindah. Kita berangkat dari stasiun Gandrung Mangun 11.25, lambat 1 menit saja, tidak masalah. Jadi Gandrung Mangun ini ada 2 pintu ya. Ini pintu selatan sama pintu utara. Enaknya kalau stasiun pakai 2 pintu kan, jadi penumpang bebas ya, bisa naik dari sisi selatan bisa, utara juga bisa. Untuk di kelas ekonomi ini, di ekonomi 7, fasilitas yang tersedia adalah kursi dengan konfigurasi 32, adu dengkul, tapi kan depan saya masih kosong, samping saya kosong, jadinya kaki saya nggak akan adu dengkul ya. Tapi untuk posisi duduknya emang agak sakit sini karena kursinya tegak seperti kursi tentara. Untuk menaruh barang bisa diletakkan di atas sini. Terus tersedia juga pendingin udara atau ada AC yang split ya. AC splitnya itu kurang lebih ada 6 unit di salah satu kereta ini. Terus ada pengharum ruangan, ada CCTV di atas saya ini, ada CCTV-nya. Terus di sini ada kantong untuk membuang sampah. Ada power outletnya ada 2. Ini kalau pas depan sama samping lagi ada penumpang ya kita pakainya gantian ya. Terus kalau di seat ujung-ujung ini ada jendela darurat ya, untuk di seat 1, 2 dan seat 20. 3, 20
24, dan juga kalau yang di seat seberang saya itu adalah jendela darurat, ada di seat 34 dan seat 22, 21. Terus ini juga bisa ditutup kacanya, misalkan kalau lagi silau tutup aja, itu tarik tirainya atau gordennya. Ya udah, standar ala ekonomi. Dan untuk menu makanan yang saya order itu adalah nasi goreng sosis yang disupport oleh Balai Bebagaran. Tadi saya sudah request sama pramugara dan pramugarinya kalau saya mintanya ini pesanan saya yang berbayar ini diantarkannya setengah 12. Tadi pas selesai ngerekam Willis, terus pesanan saya datang. Kita lihat apa bedanya nasi goreng sosis sama yang biasanya. Di sini memang benar ada nasi goreng, ada sosis potongnya, ada telur dadar, ada acar, ada selada, ada kerupuk. Ini jangan lupa ya teman-teman, kalau makan nasi goreng tuh kerupuknya dimakan. Kebiasaan kita itu adalah lupa makan kerupuk ya. Oke, saya akan makan dulu karena udah jam makan siang. Tadi saya sudah mencicipin satu suapan dulu. Untuk nasi gorengnya, ini kan tadi karena diangetin ya, jadinya masih rasanya masih enak. Kalau nasinya udah dingin tuh rasanya jadi beda kalau menurut saya. Nasi gorengnya enak, sosisnya enak, acarnya enak, telur dadarnya juga enak, dia ada rasanya yang nggak hambar. Kerupuknya juga ini kerupuk udang. Kalau seladanya saya belum ngicipin, dan satu-satunya minus nasi goreng ini adalah tidak ada saus atau sambal, cuma itu doang minusnya. Tapi overall kalau boleh saya kasih nilai, ini nasi gorengnya dapat 9 dari 10 deh, good. Tepat pada waktunya 11.33, kereta Kuto Jaya Selatan tambahan sudah tiba di Sidareja. Di sini cuma berhenti 2 menit saja sampai 11.35. Tidak ada persilangan di sini. Dan untuk kereta 7 tidak dapat peron. Berangkat dari Sidareja tepat waktu 11.35. Pemberhentian berikutnya yang dilayani untuk naik turun penumpang di stasiun Banjar. Di sana nanti akan berhenti setengah jam. Nah, itu dia momen yang paling lama di Banjar itu. Bisa jadi kita silang lebih dari 1 kereta deh, karena kalau cuma silang 1 kereta ngapain berhenti setengah jam sendiri, kan nggak masuk akal ya. Berarti kurang lebih nanti bisa aja lebih dari 1 kereta yang akan menyilang kita. Masuk stasiun Banjar jam 12:04, berarti awal 2 menit. Sekarang sudah ganti ke jam 12:05. Masuknya di jalur nomor 2 atau sepur belok. Dapat peron ya di sini di stasiun Banjar.
tiba di stasiun Banjar ini cuacanya malah cenderung panas ya. Disambut dengan musik Karatagan Pahlawan. Artinya kita sudah masuk di daerah operasi 2 Bandung. Ingat, di depan kereta masih banyak ya, kita masih harus bersilang berapa kali itu ya. Ternyata lokomotif dinasnya CC203 9502 PWT. Baru tahu nih lokomotif dinasnya. Jadi dari rencana 2 persilangan hanya 1 yang jadi, 1-nya batal. Yang jadi ya ini Pasundan tambahan atau KA tambahan KACSGU. Setelah ini masuk kita baru naik. Kita berangkat 12.30 dari stasiun Banjar, awal 1 menit. Nah ini udah ketemu. Depan itu masih ada lagi kereta Malabar. Terus kita nggak ketemu Papandayan ini sepertinya. Jadi setelah ketemu Malabar, ketemu Pasundan yang reguler, ketemu KA tambahan, PD SLO atau Lodaya tambahan. Terus oh ya, nanti kita ketemu Pangandaran dulu ya, sebelum ketemu Serayu, ketemu Pangandaran dulu. Baru nanti yang terakhir kita akan silang dengan Serayu. Tapi saya kurang begitu mengetahui nanti yang menang yang mana, yang kalah yang mana. Ini juga menggunakan sarana adu dengkul C32 juga nih. Cuma untuk harga tiket Pasundan tambahan ini nggak tahu disubsidi atau tidak sama pemerintah. Pemberhentian berikutnya stasiun Ciamis. Ci itu berarti apa ya? Nah kalau amisnya itu berarti bukan amis yang baunya nggak enak, tapi amis itu kalau dari bahasa Sunda artinya manis ya. Bojong. Tidak ada persilangan di sini. Pemberhentian berikutnya stasiun Ciamis dari jam 12.53 sampai 13.02. Setelah tadi ada Pasundan tambahan, nah sesaat lagi kita harus kalah. Nampaknya nanti pertemuan dengan Malabar terjadi di Ciamis. Kita tiba di stasiun Ciamis jam 12.51, lebih cepat 2 menit dari jadwal semula.
Sekarang sudah masuk 12.52. Dan berangkat lagi 13.02. Dua dari barat melintas Malabar, Bandung, Malang. Persilangan sudah terjadi jam 13.01, 13.02 akan segera diberangkatkan. Berangkat dari stasiun Ciamis 13.03, lambat 1 menit. Pemberhentian berikutnya sebenarnya adalah stasiun Tasikmalaya, tetapi entah nanti di stasiun Manonjaya dan Awipari ada persilangan lagi atau tidak, karena di Tasik cuma berhenti 2 menit saja. Dia melewati jembatan yang unik, jembatan Cirahong. Sepertinya kita berhenti di stasiun Manonjaya. Berarti kalau di Manonjaya berhenti, di sini kan tidak ada aktivitas naik turun penumpang nih. Yang akan menyilang Kutsal Tamban ini kemungkinan berarti Pasundan ya. Jadi kita silang Pasundannya Manonjaya. Wah, WNB. Tuh kan bener. Masih ada kereta lagi yang akan bersilangan dengan Kutsal Tamban ini. Masih ada Lodaya tambahan, masih ada Pangandaran, masih ada Serayu.
Masih 3 lagi nih kereta. Baru juga tadi berangkat dari stasiun Manonjaya. Ini jalan sepetak kena lagi nih. Aduh, nasib. Nah, saat ini kita harus berhenti lagi, ngalah lagi. Posisi sekarang di stasiun Awi Pari. Padahal udah mau Tasikmalaya loh. Dan setelah tadi kita kalah dengan Pasundan, kali ini kita akan mengalah lagi dengan Lodaya Tambahan. Begitu nanti Lodaya Tambahan selesai melintas, kita langsung kembali ke jalur 3. Menggunakan sarana stainless steel ya. Kalau dia pakai rangkaian yang tua-tua, udah dikomplain pasti sama penumpang. Yuk mari kita kembali. 13.34 berangkat stasiun Awi Pari. Nah, terima kasih untuk petugas keamanan yang mengizinkan kita untuk ngerokok, terus nanti ngerekam sama nongkrong di stasiun Awi Pari. Mantep. Tiba di stasiun Tasikmalaya. Merah putih, merah putih, merah putih, merah. Pas 13.42. Pangling saya sama stasiun Tasikmalaya karena sekarang sudah diberi fasilitas berupa overcapping yang lumayan worth it. Tapi peronnya hanya peron sedang saja, tapi ya udah cukup oke ya untuk di stasiun Tasikmalaya. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan. Berangkat tepat waktu 13.44. Kalau pemberhentian berikutnya yang untuk naik turut menumpang itu ada di stasiun Cipendei. Akan tetapi kita lihat saja apakah nanti akan terhenti lagi di suatu stasiun kecil untuk bersilangan. Karena masih ada Pangandaran sama Serayu masalahnya yang belum bersilangan. Tadi ada penumpang yang naik dari stasiun Tasik ini mungkin menggunakan tarif khusus. Jadi keren ya sekarang Tasik ya, menjadi kasih fasilitas berupa kanopi.
Melintas langsung stasiun Ciawi di jalur nomor 2. Nah, setelah melintas Ciawi ini, jalur kereta mulai naik turun belok-belok berliku-liku sampai dengan ke Cicalengka. Di balik jalurnya yang ekstrim, terbayarkan dengan view yang sangat indah sekali ya. Ini kelihatan ini sebenarnya kalau dari dalam kereta ini. Jadi selepas stasiun Ciawi ini jalurnya sudah mulai menanjak. Moga-moga nggak selip ya, karena ini kan cuacanya mendung ya. Takutnya nanti kalau pas mendung terus hujan, ini kereta selip, nggak kuat nanjak. Berhentian berikutnya stasiun Cipendei, terjadwal tiba di Cipendeinya jam 14.29 dan berangkat kembali dari stasiun Cipendei 14.40. Dan di stasiun Cipendei nanti akan ada persilangan dengan kereta Pangandaran, tapi normalnya Pangandarannya nyampe duluan, kita datangnya belakangan ya. Dan ini kita masuk stasiun Cipendei 14:24 menit. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Cipendei. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Awal Cipendei 5 menit dan sudah ditunggu kereta Pangandaran tujuan stasiun Banjar. Untuk keselamatan Anda, Ore, kali ini kita yang menang silang ya. berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Ada untungnya kita datang lebih awal 5 menit. Jadi kita berhenti di Cipendei jadi semakin lama. Jadwalnya sih 14.40 ya, kita baru berangkat lagi dari stasiun Cipendei, dan kereta Pangandaran itu kan berhenti 10 menit. Coba kita mau nyari wisata kuliner dulu di sini di Cipendei. Cocok dengan suasananya yang dingin. Ada cilok, ada siomay, batagor, ada pop mie. Apa ya? Ada wedang bajigur. Apa ya? Aku mikir dulu deh. Enaknya jajan apa? Dari sekian banyak pilihan, saya tertarik sama ini. Wedang bajigur sama beli cireng. Bajigurnya 5.000, cirengnya 5.000. Karena yang paling enak tuh kalau di lintas pegunungan tuh yang minum yang hangat-hangat. Ini kayak bajigur, terus cireng ini buat teman minumnya ya. Kalau kayak cilok dan lain-lain itu kan dulu udah pernah ya, atau pop mie. Kita coba yang lain. Nih. Ya, hatur nuwun, Pak. OTC ngira saya naik Pangandaran. Saya bilang bukan, yang sono. Ya. Setelah ini Pangandaran meninggalkan stasiun Cipendei, baru kita kembali masuk ke Kutsel tambahan. Nah ini nih, yang berat di stasiun Cipendei adalah kalau masuk jalur 2, jangan harap dapat peron ya. Dapat bancik pun udah bersyukur. Yang ke arah Banjar pada hari ini lumayan ramai nih. Ya, yang saya maksud jangan harap dapat peron itu adalah untuk yang ekonomi 6 dan 7. Kalau ekonomi 5 masih dapat. 14.39 berangkat Cipendei awal 1 menit.
Ini cireng dari 4 biji saya udah makan 2. Untuk rasa cirengnya standar seperti pada umumnya, hanya saja karena tidak ada bumbu-bumbunya, bumbu cireng, jadi kurang sempurna ya. Untuk wedang bajikurnya ini saya belum nyoba. Ini pemberhentian berikutnya itu kalau yang untuk naik turun penumpang ada di Cibatu dan langsung ke Kira Condong, tapi ini bau-baunya nanti kita akan mengalah dengan Serayunya, tidak menutup kemungkinan ada di Bumi Waluya. Jadi hanya berjarak 1 petak saja, nanti kita akan kembali kalah bersilangnya dengan Serayu, kemungkinan di Bumi Waluya. Sudah kuduga, ternyata benar. Di stasiun Bumi Waluya ini kereta Kuto Jaya Selatan tambahannya harus berhenti. Berarti persilangan dengan kereta Serayu ini adalah persilangan terakhir, sehingga setelah itu kereta Kutsel tambahan tidak perlu ngalah-ngalah lagi ya dengan kereta yang lainnya. Kita di stasiun Bumi Waluya ini masuk spur belok di jalur nomor, kemungkinan jalur 3 ini. Menggunakan CC 203 ternyata. Berangkat dari stasiun Bumi Waluya jam 15.00. Hunting pakai kamera, pakai HP pula. Tadi ada yang hunting di sisi dari jalur 3. Bertemu percabangan jalur dari arah Garut. Untuk
jadwal berhenti Kuto Jaya Selatan tambahan ini adalah dari jam 15.24 sampai 15.29 atau normalnya 5 menit, tapi ini 15:20 sudah tiba di stasiun Cibatu. Berarti di sini berhentinya jadi lama ya, 9 menit. .28 berangkat Cibatu, awal 1 menit. Stasiun Lebak Jero. Melintasi jembatan Citiis. Karena datangnya di stasiun Cicalengka tadi awal cukup banyak, maka tadi selepas sahur bukur sampai ke Rancaikek ini kecepatannya diturunkan ya. Untuk melintas langsung stasiun Rancaikek.
saya orangnya mah tidak terlalu suka durian, tapi waktu ditawari ketan durian doyan. Aneh ini saya. Bentar lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir di Kiara Condong. Sekarang sudah jam 16.40. Tadi sebenarnya sempat berhenti luar biasa di stasiun Gede Bage karena awalnya terlalu banyak, makanya di stop di sana. Kita masuk entah jalur 4 atau 5 atau 6. Kalau masuknya jalur 4 sama 5 ya wassalam. Kita nanti keluarnya terpaksa lewat rem yang mengerikan itu ya, karena cuma itu satu-satunya cara bisa keluar stasiun. Masuknya jalur 4 ternyata. Oke. Kita tiba 16:41 awal 2 menit. Jadi penumpang mengkritik tentang rem di stasiun Kircon ini ada alasannya ya. Jadi kita bukan mau menjatuhkan DJK atau BTP Bandung, tidak, karena lihat ini. Akses naik cuma ada satu aja, yang lainnya kayak eskalator, lift, boro-boro. Makanya ya kita punya hak ya untuk mengkritisi kenapa desain stasiun Kiara Condong seperti ini. Dikira Kircon ini anyep, gak ada okupansi gitu ya, makanya dibikin akses seperti itu kan. Aduh, keterlaluan banget asli, sumpah. Cuma lucunya kok ada bemper yang ngebela mereka tuh kenapa gitu loh.